Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jadi yang terhormat untuk Abiyana Ben Umida selaku pengasuh pondok pesantren Superkamp dari Bani Fida dan jajaran pengurus serta dan kru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Albaran Hama, saya dari kelas 11 MA Konal Bani Fida. Di sini saya akan menjelaskan dari mata pelajaran biologi tentang darah. Nah, apa sih darah? Fungsi dari darah itu untuk mengangkut atau membawa zat makanan dari pencernaan ke seluruh tubuh dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, selain itu, fungsi darah sendiri juga dapat mengangkut sistem metabolisme dengan adanya oksigen dari oksigen ke seluruh tubuh lalu balik lagi ke paru-paru. Nah, juga mengangkut hormon keseimbangan untuk mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Nah, selanjutnya ini ada bagian-bagian dari darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Plasma darah ini komponen darah. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah ini adalah 90% air dan 10% bahan terlarut seperti kayak gitu, mineral kayak gitu. Dan pelarutnya itu adalah bahan kimia. Dan ada pula sel darah. Sel darah ini terbagi menjadi dua, eritrosit dan leukosit. Kalau eritrosit itu yang sel darah merah, kalau misalnya leukosit itu yang darah putih. Nah, lalu kalau fungsinya sel darah merah itu dia itu bentuknya kayak cakram bikonkav yang mempunyai ukuran 7-5 meter dan fungsinya itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Lalu sel darah merah itu juga mempunyai hemoglobin dan protein khusus untuk zat besi gitu. Nah, terus selanjutnya ada fungsi dari sel darah putih. Sel darah putih itu mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme dan ukurannya itu lebih besar daripada sel darah merah. Nah, di dalamnya itu juga terdapat granulosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Juga terdapat sitoplasma yang bentuknya seperti granula dan intinya itu berlobus. Gitu. Nah, kalau agranulosit itu tidak mempunyai granula. Kalau misalnya granulosit itu mempunyai granula di sitoplasmanya. Nah, agranulosit itu juga intinya itu berbentuknya seperti ginjal gitu. Nah, selanjutnya kepingan darah itu disebut trombosit dan bentuknya itu tidak teratur, juga tidak mempunyai inti sel di dalamnya. Juga itu tuh membantu untuk proses pembekuan darah ketika kita lagi terluka gitu. Makanya darahnya tuh nggak keluar semua, langsung tersumbat. Itu oleh adanya kepingan darah trombosit yang tidak teratur. Itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.